Yang membuat saya kaget sama kamera yang satu ini, build quality-nya keren banget loh. Bahkan, jika saya bandingin dengan Osmo Pocket 3, menurut saya Kit Bisky Pocket justru lebih elegan dan lebih kokoh. Kesan pertamanya oke sih, touchscreen-nya pun enak. So, mari kita bahas lebih jauh tentang kamera ini. Ini dia. Untuk diketahui dia memang sudah ada gimbalnya, tapi hanya ada satu axis saja yaitu pen axis, sementara tilt dan rollnya tidak ada. Lihat ya, jadi kalau untuk nengok kanan kiri dia sudah bisa otomatis. Dia sudah ada motornya kalau untuk panning, sehingga di kamera ini juga sudah tersedia fitur fast tracking. Lihat, kameranya akan mengikuti kemanapun kita pergi, tinggal sentuh tombol bawah satu kali untuk mengaktifkan fitur fast trackingnya. Kemudian untuk tilting, dia harus manual diubah posisinya seperti ini, karena untuk tilting dia tidak ada motornya. Lalu kalau untuk roll axisnya dia benar-benar statis dan tidak bisa diubah sama sekali. Jadi pertanyaannya, apakah videonya akan stabil hanya dengan satu axis gimbal saja? Nanti kita coba kestabilannya. Ada satu hal penting lainnya yang harus saya notice di awal. Jika ingin merekam video dengan lancar, kita harus menggunakan micro SD yang sangat cepat. Saya sangat menyarankan agar kamu menggunakan memori minimal UHS 3 atau yang sudah tersertifikasi V30. Jadi tidak cukup hanya menggunakan micro SD kelas 10 saja. Ingat ya, patokannya jangan hanya kelas 10 saja, tapi harus ada tanda U3 seperti ini atau V30 seperti ini, yang menandakan dia bisa merekam secara konstan minimal 30 MB per detik. Dan pembahasan tentang micro SD ini sudah pernah saya jelaskan di video di sini nih. Dan untuk perekaman di Kit Bisky Pocket ini saya sendiri menggunakan Lexar 633X yang warna biru seperti ini. Atau kalau mau yang lebih bagus sekalian saja beli yang Lexar Silver Plus yang seperti ini. Jika kamu mau link pembeliannya nanti saya sertakan di bawah video ya. Dan mari kita bahas kualitas videonya seperti apa. Ini dia. Bisa kamu lihat sebenarnya warnanya sudah sangat bagus. Dia punya warna yang cenderung modern atau dengan style yang kekinian. Warnanya pop up dengan kontras yang tinggi. Coba lihat perbedaannya dengan Samsung A07 ini. Warna Kit Bisky Pocket jauh lebih keluar dan selain itu warnanya masih terbilang natural. Kamu bisa lihat di skin tone pada wajah saya. So, kalau karakter warna dan kualitas gambar saya suka, detailnya juga oke. Jadi intinya untuk kualitas gambar tidak ada keluhan di sini. Jadi buat kamu yang malas untuk edit-edit warna, warnanya sudah sangat bagus untuk diupload secara langsung ke media sosial. Untuk resolusi video maksimalnya dia bisa 4K, namun ketika kita set ke 4K dan 2,7K, dia hanya bisa merekam di 30 fps. Kalau mau di 60 fps, terpaksa kita harus turunkan resolusinya ke 1080p. Ini adalah salah satu hal yang sering ditanyakan ketika saya review kamera. Bang, apakah ada mode potretnya? Nah, kalau di sini ada. Jadi Kit Bisky Pocket ini sudah ada mode potretnya atau mode vertikalnya. Dan menariknya, video potretnya ini benar-benar potret, bukan hasil crop dari mode landscape. Jadi kita bisa menggunakan mode potret di resolusi maksimalnya yaitu di 4K atau 4K. So, layarnya yang berbentuk kotak di sini memang sepertinya didesain agar lebih mudah untuk melakukan preview video saat mereka video dalam mode landscape ataupun dalam mode potret. Jadi, kalau masalah desain dan build quality, saya rasa Kit Bisky Pocket menarik sekali. Selanjutnya, fitur yang tidak kalah menarik yaitu adanya fitur autofocus. Autofocus jadi nilai tambah Kit Bisky Pocket. Kenapa ini jadi nilai tambah? Karena banyak kamera murah menggunakan sistem fixed focus seperti pada action cam, sehingga membuat semua bagian gambar terlihat jadi fokus. Namun di Kit Bisky Pocket tidak, karena dia sudah benar-benar bisa autofocus, sehingga bagian latar belakang bisa blur seperti ini. Namun autofokusnya di sini bisa jadi kelemahannya juga, karena autofokusnya kadang lari-lari seperti ketika saya vlogging di sini.
Dia kesulitan menentukan titik fokus bahkan saat di kondisi cahaya yang terang. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa mengunci fokus secara manual dengan tekan tombol OK seperti ini. Jadi, ketika titik fokusnya sudah tepat, kita bisa langsung tekan tombol OK agar fokus tidak berpindah-pindah lagi, terutama ketika digunakan untuk vlogging. Ada satu hal lagi yang menjadi kelemahannya, karena kelemahan yang paling utamanya bukan di autofokusnya menurut saya, tapi di stabilitasnya yang kurang. Berikut ini hasil pengetesan stabilitasnya. Satu eksis gimbal tidak berarti apa-apa pada sistem stabilisasi di kamera ini, karena goncangan masih sangat amat terasa, bahkan hampir seperti tidak memakai stabilizer sama sekali. Menurut saya ini tidak akan cocok digunakan untuk merekam video sambil berjalan kaki. Ini hanya akan cocok digunakan sambil diam atau bahkan disimpan di tripod. Dan jika kita bandingkan dengan Samsung A07 memang sama saja bergetarnya, karena Samsung A07 juga tidak menggunakan stabilizer. Dan jika kamu masih penasaran seperti apa hasil vloggingnya, ini dia hasil pengetesan saya. Seperti inilah kit Key Pocket ketika saya gunakan untuk vlogging. Ini saya pakai resolusi 1080p 60 fps. Karena kalau di 4K dan 2,7K nya itu dia hanya bisa di 30 fps. Seperti ini hasilnya, kamu bisa perhatikan untuk highlightnya di belakang saya itu, dan kemudian shadownya di bagian wajah, untuk bisa melihat seperti apa dynamic range-nya. Apakah menurutmu ini bagus atau tidak? Tapi kebetulan ini sedang agak mendung ya, jadi mungkin tekstur awan tidak begitu terlihat. Tapi di sini saya sengaja bandingkan dengan Samsung A07 agar kamu dapat pembanding. Hasilnya seperti ini, dan ini ketika saya menghadap ke cahaya seperti ini nih. So kamu bisa perhatikan ya untuk kualitas suaranya juga, hasil suaranya seperti ini ketika saya simulasikan untuk vlogging. Dan ini saya ngos-ngosan karena harus turun naik gunung nih. So seperti ini hasilnya ya ketika saya simulasikan untuk vlogging. Kamu juga bisa perhatikan untuk kestabilannya. Seperti ini jika saya gunakan sambil berjalan kaki. Saya sengaja membandingkan dengan Samsung A07 karena memang harganya yang mirip-mirip. Dan mari kita lihat bagaimana perbandingannya ketika keduanya digunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Lihat ya, kalau untuk gambar dia sudah cukup oke sebenarnya. Warnanya bagus, detailnya juga bagus. Karena memang bitrate videonya juga cukup besar. Itu kenapa di awal video saya mewanti-wanti agar kamu menggunakan micro SD yang bagus ketika ingin menggunakan kit Key Pocket ini. Sekali lagi, yang paling disayangkan adalah kualitas stabilizernya yang sangat jelek. Kelemahan terbesarnya ada di situ. Bahkan ketika digunakan di atas motor pun goncangan masih sangat amat berasa, padahal ini posisinya dipegang oleh orang yang sedang dibonceng. Jadi jangan berharap ini bisa disimpan di stang motor ya, karena jika dipegang saja getarannya seperti ini, apalagi ketika disimpan di stang motor. Dan jika saya mengeluh soal stabilitasnya, apakah saya pun akan mengeluh soal kualitas videonya di kondisi low light? Mari kita tes kamera ini saat digunakan di malam hari. Ini dia. Nah, dan seperti inilah hasilnya ketika saya gunakan di malam hari atau di kondisi low light. Dan sekedar informasi, ini autofokusnya di kit saya kunci agar dia tidak mencari-cari fokus. Karena kalau di kondisi low light, dia kesulitan untuk menangkap fokus. So, ini juga saya bandingkan dengan Samsung A07 ya. Dan ini ketika lampu saya matikan. Hasilnya seperti ini. Silahkan kamu lihat, silahkan kamu nilai dari segi noise dan kecerahannya. Apakah menurutmu ini sudah oke ketika digunakan di malam hari atau belum? Dan untuk perbandingannya saya sengaja bandingkan dengan Samsung A07 karena harganya mirip-mirip ya. Dan ini ketika saya bawa keluar atau di area yang lebih gelap. Hasilnya seperti ini nih. Nah, ini di area yang lebih gelap. Kamu juga bisa dengarkan kualitas mikrofonnya seperti ini. So, silahkan nilai apakah menurutmu ini sudah oke atau belum untuk kondisi low light-nya atau kondisi di malam hari.
Jangan ambil kesimpulan apapun dulu setelah kamu melihat hasil vloggingnya di kondisi low light. Sampai kamu melihat hasil video motovlognya di malam hari. Karena hasilnya cukup membuat saya kagum. Ini dia hasil pengetesannya ketika digunakan motovlog di malam hari. Coba lihat ini, ternyata hasil video low light-nya cukup bagus. Dia menghasilkan gambar yang cukup terang, halus, dan minim noise. Jadi sepertinya settingannya sengaja dibuat sedikit gelap agar minim noise. Itu makanya saat vlogging tadi, hasilnya memang agak gelap. Namun di sini jadi keuntungan ketika digunakan di jalan raya saat motovlog. Karena ketika banyak cahaya lampu, hasil videonya jadi sangat bagus. Dan menurut saya ini bisa menandingi atau bahkan mengalahkan Acroder Q3 yang kameranya bagus di malam hari. Karena meskipun sedikit lebih gelap, KitBeast Q Pocket hasilnya lebih minim noise dan lebih detail juga, warnanya juga lebih bagus. Kelemahannya karena tidak terlalu wide, getaran jadi lebih terlihat dibandingkan Acroder Q3. Meski Acroder tidak memiliki stabilizer sama sekali. So, kalau untuk motovlog di malam hari ternyata hasilnya cukup oke juga. Dan selanjutnya mari kita lihat fitur-fiturnya ada apa saja. Fitur-fitur standar videografi dan fotografi tersedia di KitBeast Q Pocket. Seperti video normal atau video biasa, slow-mo, loop recording, time-lapse, foto, foto otomatis, foto beruntun, dan timer foto. Tidak lupa fitur USB kamera atau webcam juga tersedia di sini. Sehingga buat kamu yang ingin menjadikan ini sebagai kamera untuk video call atau live streaming di PC atau laptop, kamera ini juga bisa. Fitur Wi-Fi atau fitur yang membuat kamera ini bisa dioperasikan lewat smartphone juga tersedia. Kita bisa menggunakan aplikasi bernama HDV yang bisa kita dapatkan di Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iPhone. So, kesimpulannya bagaimana? Menurut saya kelemahan yang paling mencolok cuma satu, yaitu stabilitasnya saja. Selebihnya, untuk ukuran kamera murah ini sudah sangat aman. Gambarnya bagus, minim noise, tajam, warna bagus, fiturnya juga lengkap. Autofocus kadang lari-lari, tapi di sini ada fitur untuk mengunci fokus. Tampilan dan build quality-nya juara. Kalau kamu samakan dengan kamera 1 jutaan lainnya yang pernah saya bahas di channel ini, maka ini adalah yang paling bagus. Kalau dibawa ke tongkrongan mungkin orang tidak akan notice jika ini kamera murah. Bahkan, jika hanya melihat tampilannya saja, saya pun akan mengira ini adalah kamera mahal. Jika kamu tertarik untuk membeli kamera ini, link pembeliannya akan saya sertakan di bawah video. Sekaligus link pembelian micro SD rekomendasi dari saya buat kamu yang suka ngerekam video di 4K. So, itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri.